Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah masa ketika Pulau Jawa dipenuhi dengan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Ketika kebiasaan lokal yang telah berakar kuat membuat segala bentuk perubahan terlihat mustahil. Namun di tengah kondisi ini, muncul 9 sosok yang tidak hanya menantang status quo tetapi juga merubah wajah Jawa selamanya. Mereka bukan raja, bukan pula prajurit. Mereka adalah Wali Songo, 9 wali yang menggunakan cara-cara tak terduga untuk menanamkan ajaran Islam di hati rakyat. Apa rahasia di balik kesuksesan mereka? Bagaimana mereka bisa menggabungkan tradisi lama dengan ajaran baru tanpa menimbulkan konflik besar? Mari kita telusuri kisah mereka yang penuh dengan keajaiban, kebijaksanaan, dan pelajaran hidup yang tak lekang oleh waktu. Di balik sejarah panjang penyebaran Islam di Nusantara, ada sekelompok tokoh yang namanya telah menjadi bagian dari warisan budaya dan spiritual Indonesia. Mereka adalah para Wali Songo, 9 wali yang tidak hanya menyebarkan agama Islam, tetapi juga membentuk karakter bangsa melalui pendekatan yang bijaksana dan inovatif. Menggabungkan dakwah dengan budaya lokal, Wali Songo berhasil menjadikan Islam sebagai bagian integral dari identitas bangsa Indonesia. Wali Songo, nama ini bukan hanya sebuah legenda di Indonesia. Istilah Wali Songo merujuk pada 9 wali yang dikenal sebagai tokoh penyebar agama Islam di Tanah Jawa pada abad ke-14 hingga ke-16. Kata wali berasal dari bahasa Arab, wali, yang berarti pelindung atau orang suci. Sedangkan Songo berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Jadi Wali Songo secara harfiah berarti 9 wali. Kisah Wali Songo berkaitan erat dengan masuknya Islam ke Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Islam telah hadir di Nusantara sejak abad ke-7 melalui pedagang Arab, Persia, dan Gujarat yang datang ke pelabuhan-pelabuhan besar seperti Aceh, Palembang, dan Malaka. Namun Islam mulai tersebar luas di Jawa pada masa Wali Songo yang diyakini hidup antara abad ke-14 hingga ke-16. 9 wali ini bukan hanya ulama besar, tetapi juga tokoh yang memiliki peran sosial dan politik dalam masyarakat. Mereka adalah para penyebar Islam yang menggabungkan dakwah dengan budaya lokal dan berhasil merubah struktur sosial dan agama di Jawa tanpa menimbulkan konflik besar. Melalui ajaran-ajaran mereka, Islam diterima secara damai oleh masyarakat Jawa yang sebelumnya dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. 9 wali tersebut ialah: pertama, Sunan Kalijaga, yang dikenal dengan nama asli Raden Mas Syahid, memiliki perjalanan hidup yang unik sebelum akhirnya dikenal sebagai salah satu Wali Songo. Awalnya, ia adalah seorang bangsawan yang tersesat dalam kehidupan duniawi. Namun peristiwa besar mengubah hidupnya. Setelah bertemu dengan Sunan Bonang dan melalui masa introspeksi yang mendalam, ia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan lamanya dan mengabdikan diri pada dakwah Islam. Namun apa yang membuat Sunan Kalijaga begitu berbeda adalah caranya berdakwah. Ia tidak mengenakan pakaian kebesaran seperti wali lainnya. Sebaliknya, ia memilih untuk berpakaian seperti rakyat biasa. Hal ini memberinya kemampuan untuk lebih dekat dengan masyarakat dan memahami kebutuhan mereka secara mendalam. Sunan Kalijaga sangat memahami budaya Jawa. Ia tahu bahwa jika ingin Islam diterima secara luas, ia harus menyentuh hati masyarakat melalui apa yang mereka cintai, seni dan budaya. Ia memperkenalkan Islam melalui seni wayang, gamelan, dan tembang-tembang Jawa. Sebagai contoh, lakon Pandawa V dalam wayang kulit dimodifikasi untuk mencerminkan nilai-nilai Islami, di mana Pandawa yang awalnya mewakili keutamaan Hindu-Buddha diubah untuk mencerminkan ajaran Islam. Sunan Kalijaga juga memperkenalkan konsep toleransi dalam keberagaman melalui seni-seni tersebut. Ia mengajarkan bahwa Islam bukanlah agama yang memaksa, tetapi menawarkan jalan hidup yang penuh kasih sayang dan harmoni. Strategi ini terbukti sangat efektif, membantu
karena masyarakat Jawa mulai memeluk Islam tanpa merasa terpaksa meninggalkan budaya mereka. Selain berdakwah melalui seni, Sunan Kalijaga juga dikenal dengan konsep sedekah bumi yang menyelaraskan ajaran Islam dengan kepercayaan lokal mengenai penghormatan terhadap alam. Melalui pendekatan ini, ia berhasil menghilangkan kekhawatiran masyarakat terhadap Islam dan memperkenalkan ajaran bahwa menjaga alam adalah bagian dari ibadah. Di masa modern ini, pendekatan Sunan Kalijaga masih sangat relevan. Dalam dunia yang semakin terhubung dan beragam, toleransi dan pemahaman budaya yang sangat penting untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Sunan Kalijaga telah membuktikan bahwa kreativitas dan inovasi dalam berdakwah dapat menjangkau hati banyak orang, sesuatu yang masih dapat kita pelajari dan terapkan hingga hari ini. Kedua, Sunan Giri, yang nama aslinya adalah Raden Paku, adalah salah satu wali yang sangat berperan dalam penyebaran Islam di kawasan timur Nusantara. Ia adalah putra Maulana Ishak, seorang ulama besar, dan Dewi Sekar Dadu, putri dari Raja Belambangan. Sejak kecil, Sunan Giri dididik dalam lingkungan keagamaan yang ketat, yang membuatnya memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam. Ketika dewasa, Sunan Giri mendirikan pesantren di daerah Gresik yang dikenal sebagai Pesantren Giri. Pesantren ini menjadi pusat pendidikan Islam yang sangat berpengaruh dan melahirkan banyak ulama dan penyebar agama yang kelak menyebarkan Islam ke berbagai wilayah seperti Lombok, Sulawesi, hingga Maluku. Di Pesantren Giri, Sunan Giri mengajarkan berbagai disiplin ilmu, dari teologi, fikih, hingga seni bela diri. Ia percaya bahwa seorang muslim harus memiliki pengetahuan yang luas serta fisik yang kuat untuk membela agama dan tanah air. Sunan Giri juga dikenal dengan strategi dakwahnya yang tidak konvensional. Ia menggunakan permainan anak-anak sebagai media untuk menyampaikan ajaran Islam. Permainan tradisional seperti jelungan, cublak-cublak suang, dan jamuran yang ia ciptakan semuanya mengandung nilai-nilai Islami yang secara halus mengajarkan moral dan etika kepada anak-anak. Selain itu, Sunan Giri juga menciptakan berbagai lagu-lagu dolanan yang populer di kalangan anak-anak Jawa. Lagu-lagu ini, meski sederhana, mengandung pesan-pesan yang mendalam tentang kehidupan, moral, dan agama. Dengan pendekatan ini, Sunan Giri tidak hanya berhasil menyebarkan Islam, tetapi juga menciptakan fondasi kuat bagi generasi mendatang untuk memahami agama dengan cara yang menyenangkan dan mudah diterima. Pengaruh Sunan Giri tidak hanya terbatas di Jawa. Melalui murid-muridnya, ia berhasil menyebarkan ajaran Islam ke pulau-pulau di kawasan timur Indonesia. Metode pengajaran dan dakwahnya yang adaptif dan inovatif membuat ajaran Islam mudah diterima di daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Di masa modern, konsep pendidikan yang holistik dan inklusif yang diterapkan oleh Sunan Giri tetap relevan dalam era globalisasi, di mana tantangan bagi generasi muda semakin kompleks. Metode pendidikan yang menggabungkan ilmu pengetahuan, moral, dan budaya seperti yang diajarkan oleh Sunan Giri bisa menjadi solusi untuk membentuk generasi yang kuat, berakhlak mulia, dan siap menghadapi dunia. Ketiga, Sunan Gunung Jati, yang juga dikenal sebagai Syarif Hidayatullah, adalah salah satu wali Songo yang memainkan peran ganda sebagai wali sekaligus penguasa. Ia lahir di Mesir dari keturunan bangsawan. Sunan Gunung Jati kembali ke tanah leluhurnya di Cirebon dengan misi menyebarkan Islam di tanah Jawa dan menguatkan kekuasaan Islam di kerajaan tersebut. Berbeda dengan wali lainnya yang lebih fokus pada dakwah melalui seni atau pendidikan, Sunan Gunung Jati menggunakan pendekatan politik dan diplomasi. Ia berhasil membentuk aliansi dengan berbagai kerajaan di Jawa seperti Demak, Banten, dan Cirebon untuk memperkuat posisi Islam di Nusantara. Dengan kebijaksanaan dan strategi politik yang cerdas, ia mampu mengembangkan Cirebon menjadi salah satu pusat kekuasaan Islam yang kuat dan berpengaruh. Sunan Gunung Jati juga dikenal dengan upayanya dalam memperbaiki kehidupan sosial masyarakat Cirebon. Ia memperkenalkan sistem pemerintahan yang adil dan transparan, yang berdasarkan pada nilai-nilai Islami. Ia juga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan perdagangan dan industri di Cirebon.
menjadikan wilayah tersebut sebagai pusat perdagangan yang ramai di pesisir utara Jawa. Namun yang paling dikenang dari Sunan Gunung Jati adalah kebijaksanaannya dalam menyatukan masyarakat yang beragam. Ia memahami bahwa untuk membangun kerajaan yang kuat diperlukan persatuan di antara berbagai suku dan agama. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya toleransi dan kerjasama di antara masyarakat Cirebon. Ia juga memfasilitasi dialog antar agama untuk menjaga harmoni di kerajaan yang dipimpinnya. Sunan Gunung Jati juga dikenal karena menggabungkan dakwah dengan pembangunan infrastruktur. Salah satu peninggalan yang masih ada hingga kini adalah Masjid Agung Sang Cipta Rasa di Cirebon, yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial di wilayah tersebut. Pelajaran dari Sunan Gunung Jati adalah pentingnya kepemimpinan yang inklusif dan visioner. Di masa sekarang, di mana dunia semakin kompleks dan beragam, nilai-nilai kepemimpinan yang mengutamakan persatuan, keadilan, dan kemakmuran bersama menjadi sangat penting. Sunan Gunung Jati telah menunjukkan bahwa dengan kebijaksanaan, seorang pemimpin dapat membangun masyarakat yang kuat dan harmonis, sesuatu yang sangat relevan dalam konteks kepemimpinan modern. Keempat, Sunan Ampel, yang nama aslinya adalah Raden Rahmat. Ia merupakan salah satu tokoh kunci dalam penyebaran Islam di Jawa. Lahir di Champa, sebuah kerajaan Islam yang sekarang menjadi bagian dari Vietnam. Sunan Ampel datang ke Jawa pada pertengahan abad ke-15. Dia adalah putra Maulana Malik Ibrahim, yang juga dikenal sebagai Sunan Gresik, dan cucu dari seorang ulama besar dari Aceh. Dengan latar belakang keluarga yang sangat religius, Sunan Ampel tumbuh menjadi seorang ulama yang cerdas dan berwawasan luas. Setibanya di Jawa, Sunan Ampel mendirikan pesantren di daerah Ampel Denta, Surabaya, yang kemudian menjadi pusat pendidikan Islam terbesar di Jawa pada masanya. Pesantren ini tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum yang menjadikan sebagai tempat pembinaan ulama-ulama besar yang kelak menjadi tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Beberapa di antaranya adalah Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat, yang semuanya dikenal sebagai bagian dari Wali Songo. Salah satu kontribusi terbesar Sunan Ampel adalah kemampuannya dalam menciptakan akulturasi antara Islam dan budaya Jawa. Dia memahami bahwa untuk menyebarkan Islam dengan damai di tengah masyarakat yang masih dipengaruhi oleh kepercayaan Hindu-Buddha, diperlukan pendekatan yang halus dan menghormati budaya lokal. Sunan Ampel memperkenalkan konsep Moh Limo, sebuah ajaran yang melarang 5 hal buruk. Tidak mencuri, moh nyolong, tidak berjudi, moh madat, tidak mabuk-mabukan, moh mabuk, tidak berzinah, moh main, dan tidak berbohong, moh pitem. Ajaran ini sangat relevan dengan nilai-nilai masyarakat Jawa dan diterima secara luas. Selain itu, Sunan Ampel juga terlibat dalam pendirian Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, bersama dengan Raden Patah. Melalui peran ini, ia tidak hanya berfungsi sebagai ulama, tetapi juga sebagai penasihat spiritual dan politik yang berpengaruh dalam pemerintahan. Sunan Ampel berperan penting dalam mengarahkan perkembangan politik Demak agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang moderat dan inklusif. Sunan Ampel juga dikenal dengan kemampuannya dalam mempersatukan berbagai kelompok masyarakat melalui dakwah yang damai. Dia menekankan pentingnya ukhuwah atau persaudaraan di antara umat Islam dan mendesak mereka untuk hidup rukun dengan tetangga yang berbeda keyakinan. Dalam menjalankan misinya, Sunan Ampel selalu menekankan pada pentingnya menjaga harmoni sosial dan membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Hingga kini, pengaruh Sunan Ampel masih terasa kuat di Surabaya dan sekitarnya. Pesantrennya di Ampel Denta masih berdiri, menjadi salah satu tempat ziarah penting di Jawa Timur. Nilai-nilai yang diajarkan oleh Sunan Ampel tentang toleransi, akulturasi budaya, dan pendidikan yang inklusif tetap relevan dalam konteks masyarakat modern yang beragam. Kelima, Sunan Kudus, yang dikenal dengan nama asli Ja'far Shadiq, adalah salah satu wali songo yang memiliki pendekatan dakwah yang unik dan sangat efektif. Lahir di Kudus, Jawa Tengah,
Sunan Kudus adalah putra dari Sunan Ngudung, seorang ulama besar yang juga terlibat dalam penyebaran Islam di Jawa. Sejak muda, Sunan Kudus dikenal sangat cerdas dan memiliki pemahaman mendalam tentang agama Islam serta pengetahuan umum, termasuk filsafat dan ilmu pengetahuan yang berkembang saat itu. Salah satu keunikan dari dakwah Sunan Kudus adalah kemampuannya menggunakan simbolisme dan elemen budaya lokal untuk menyampaikan ajaran Islam. Ia sangat menghormati tradisi setempat dan menggunakan pendekatan yang penuh toleransi untuk mengenalkan Islam kepada masyarakat yang pada masa itu masih kental dalam ajaran Hindu dan Buddha. Salah satu contoh paling terkenal adalah penggunaan simbol sapi dalam dakwahnya. Di Kudus, masyarakat Hindu sangat menghormati sapi sebagai hewan suci. Menyadari hal ini, Sunan Kudus menggunakan sapi sebagai simbol dalam dakwahnya, tetapi dengan penekanan pada nilai-nilai Islam. Ia membangun Masjid Menara Kudus yang arsitekturnya dipengaruhi oleh candi Hindu, namun dengan sentuhan Islam. Di halaman masjid tersebut terdapat sebuah sumur dengan patung kepala sapi sebagai simbol penghormatan terhadap budaya lokal. Sunan Kudus juga menganjurkan umat Islam untuk tidak menyembelih sapi demi menjaga perasaan dan harmoni dengan umat Hindu di sekitarnya. Pendekatan ini sangat efektif karena masyarakat Kudus merasa bahwa Islam tidak datang untuk menghapus tradisi mereka, melainkan untuk memperkaya dan mengajarkannya melalui cara yang baru. Dakwah Sunan Kudus yang penuh dengan toleransi ini akhirnya membuat Islam diterima dengan baik oleh masyarakat Kudus tanpa menimbulkan resistensi atau konflik. Selain menggunakan simbolisme, Sunan Kudus juga terkenal dengan ajaran-ajarannya yang mendalam dan filosofis. Ia sering mengajarkan tentang tauhid atau keesaan Tuhan melalui ceramah-ceramah yang diselingi dengan cerita-cerita hikmah dan filosofi yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Dengan cara ini, Sunan Kudus mampu menarik perhatian berbagai kalangan, dari rakyat biasa hingga bangsawan. Sunan Kudus juga berjasa dalam bidang pendidikan. Ia mendirikan pesantren di Kudus yang menjadi pusat pendidikan Islam yang sangat berpengaruh pada masanya. Dari pesantren inilah lahir banyak ulama yang kemudian menyebarkan Islam ke berbagai wilayah di Nusantara. Pesantren ini juga berfungsi sebagai pusat penyebaran ilmu pengetahuan khususnya ilmu fikih dan tafsir Al-Quran. Pengaruh Sunan Kudus masih terasa hingga saat ini, terutama di Kudus dan sekitarnya. Masjid Menara Kudus masih berdiri kokoh sebagai simbol keberhasilan dakwah yang penuh dengan toleransi dan pengertian terhadap budaya lokal. Nilai-nilai yang diajarkan oleh Sunan Kudus tentang pentingnya menjaga harmoni dan menghormati perbedaan tetap relevan dalam konteks masyarakat modern yang multikultural. Keenam, Sunan Derajat, yang nama aslinya adalah Raden Qasim. Ia adalah putra dari Sunan Ampel. Seperti ayahnya, Sunan Derajat juga dikenal sebagai ulama yang besar yang memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam di Jawa. Namun yang membedakan Sunan Derajat dari wali lainnya adalah fokusnya pada aspek sosial dan kepedulian terhadap sesama. Ia tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga menekankan pentingnya aksi sosial dan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Sunan Derajat memulai dakwahnya di wilayah Lamongan, Jawa Timur, dan dikenal sebagai wali yang sangat peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia sering memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, baik dalam bentuk materi maupun nasihat spiritual. Salah satu ajaran terkenal dari Sunan Derajat adalah papa kepireng sekedar bisa kiring, wong lara bisa lawas, wong ngelak bisa ngombe, yang artinya orang miskin harus didengar, yang lapar harus diberi makan, yang sakit harus disembuhkan, yang haus harus diberi minum. Prinsip ini menunjukkan betapa besar perhatian Sunan Derajat terhadap kaum yang lemah dan termarginalkan. Dalam dakwahnya, Sunan Derajat mengajarkan tentang pentingnya kebersamaan dan gotong royong. Ia mendirikan balai pengobatan dan lumbung pangan di daerah tempat ia berdakwah, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial di mana masyarakat bisa saling membantu dan mendukung. Dengan adanya balai dan lumbung ini, masyarakat yang miskin dan kurang mampu dapat memperoleh bantuan dengan mudah. Dan ini menjadi contoh nyata dari ajaran Islam yang mengutamakan kesejahteraan sosial.
Sunan Derajat juga dikenal sebagai seorang pendidik yang bijaksana. Ia membuka pesantren yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga keterampilan hidup yang berguna bagi masyarakat, seperti bercocok tanam, berdagang, dan keterampilan lainnya. Melalui pesantrennya, Sunan Derajat membina generasi muda yang tidak hanya taat beragama, tetapi juga mandiri dan mampu berkontribusi secara positif dan kehidupan sosial. Pendekatan Sunan Derajat dalam berdakwah yang mengedepankan kepedulian sosial ini sangat efektif dalam menarik simpati dan dukungan masyarakat. Ia berhasil menunjukkan bahwa Islam bukan hanya tentang ibadah ritual, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa membantu sesama dan membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Pengaruhnya yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat membuatnya sangat dihormati dan dicintai oleh penduduk setempat. Hingga kini, ajaran dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Sunan Derajat masih diingat dan dipraktikkan oleh masyarakat Lamongan dan sekitarnya. Kompleks makam Sunan Derajat di Paciran, Lamongan menjadi salah satu tempat ziarah yang penting, di mana para peziarah datang untuk mengenang dan mengambil inspirasi dari kebijakan yang diajarkan oleh wali yang penuh kisah kasih ini. Ketujuh, Sunan Gresik yang dikenal dengan nama asli Maulana Malik Ibrahim. Ia adalah sosok yang dianggap sebagai pionir dalam penyebaran Islam di Jawa. Lahir di Gujarat, India, ia memiliki latar belakang keluarga yang kuat dalam ilmu agama dan dakwah. Maulana Malik Ibrahim datang ke Jawa pada akhir abad ke-14 dengan membawa misi besar untuk menyebarkan Islam di tanah yang masih didominasi oleh kepercayaan Hindu-Buddha. Sunan Gresik memulai dakwahnya di wilayah Gresik, Jawa Timur, yang saat itu merupakan pusat perdagangan penting di Nusantara. Pendekatannya dalam berdakwah sangat bijaksana. Ia tidak langsung memperkenalkan ajaran Islam secara frontal, tetapi terlebih dahulu membangun hubungan baik dalam masyarakat setempat. Sunan Gresik dikenal sebagai sosok yang dermawan, sering membantu masyarakat miskin, memberikan obat-obatan, serta mengajarkan cara bercocok tanam yang lebih baik. Selain itu, Sunan Gresik juga menggunakan pendekatan pendidikan dalam dakwahnya. Ia membuka pesantren menjadi pusat belajar bagi masyarakat setempat. Di pesantren ini, Sunan Gresik tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga keterampilan hidup, seperti pertanian dan perdagangan. Pendekatan ini membuat Islam diterima secara alami oleh masyarakat Gresik, yang tertarik dengan cara hidup yang diajarkan oleh Sunan Gresik. Keberhasilan dakwah Sunan Gresik tidak hanya terbatas di Gresik, tetapi juga menyebar ke berbagai wilayah di Jawa Timur. Ia dikenal sebagai sosok yang memperkenalkan Islam sebagai agama yang mengedepankan kasih sayang, keadilan, dan kedamaian. Bahkan setelah wafatnya, makam Sunan Gresik di Gresik menjadi tempat ziarah penting, dan ajarannya terus diingat dan dihormati oleh masyarakat Jawa. 8. Sunan Bonang yang memiliki nama asli Raden Makdum Ibrahim. Ia adalah putra dari Sunan Ampel dan dikenal sebagai salah satu wali Songo yang paling inovatif dalam berdakwah. Lahir di Surabaya, Sunan Bonang tumbuh dalam lingkungan yang syarat dengan ilmu agama. Ia melanjutkan pendidikan agamanya di Pasai, Sumatera, dan juga belajar di Gujarat, India. Sepulangnya ke Jawa, Sunan Bonang mengambil peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah pesisir Jawa. Salah satu metode dakwah Sunan Bonang yang paling terkenal adalah penggunaan seni dan musik. Ia memperkenalkan ajaran Islam melalui gamelan, sebuah alat musik tradisional Jawa, dengan memodifikasi tembang-tembang tradisional Jawa dan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam liriknya. Sunan Bonang berhasil menarik perhatian masyarakat yang masih terikat dengan tradisi Hindu-Buddha. Melalui pendekatan ini, Islam bisa diterima dengan lebih mudah oleh masyarakat karena disampaikan dengan cara yang mereka kenal dan sukai. Sunan Bonang juga dikenal dengan ajarannya yang mendalam tentang tasawuf dan filsafat. Ia menekankan pentingnya tauhid atau keesaan Tuhan dan mengajarkan umatnya untuk selalu ingat kepada Allah dalam segala aktivitas. Salah satu karya tasawuf yang dikaitkan dengannya adalah tembang Tombo Ati, yang hingga kini masih populer di kalangan masyarakat Jawa. Tembang ini berisi nasihat spiritual tentang cara mendekatkan diri kepada Allah
dan menenangkan hati melalui ibadah dan amal kebaikan. Selain berdakwah melalui seni, Sunan Bonang juga aktif dalam mendirikan pesantren di berbagai wilayah, termasuk di Tuban yang menjadi pusat pendidikan Islam yang berpengaruh pada masanya. Di pesantren ini, Sunan Bonang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu kesenian, sehingga murid-muridnya menjadi ulama yang juga terampil dalam seni dan budaya. Salah satu murid terkenal Sunan Bonang adalah Sunan Kalijaga, yang kemudian menjadi wali besar dengan metode dakwahnya yang kreatif dan inovatif. Pengaruh Sunan Bonang dalam penyebaran Islam sangat besar, terutama di wilayah pesisir utara Jawa. Hingga kini, nama Sunan Bonang tetap dihormati dan makamnya di Tuban menjadi salah satu tempat ziarah penting di Jawa Timur. Karya-karyanya dalam seni dan ajaran spiritualnya terus hidup dalam tradisi masyarakat Jawa, menjadikannya sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia. 9. Sunan Muria, yang nama aslinya adalah Raden Umar Said. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga. Meskipun ia adalah anak dari seorang wali yang sangat terkenal, Sunan Muria memilih jalur dakwah yang berbeda. Ia lebih suka berdakwah di daerah pedalaman yang sulit dijangkau, di mana Islam belum tersebar luas. Sunan Muria mendirikan pesantren di Gunung Muria, Kudus, yang terletak di daerah pegunungan. Ia lebih memilih berinteraksi dengan masyarakat petani, nelayan, dan pedagang kecil. Dengan pendekatan yang sederhana dan merakyat, Sunan Muria berhasil menyebarkan Islam di kalangan masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh para wali lainnya. Salah satu kelebihan Sunan Muria adalah kemampuannya untuk menyelaraskan ajaran Islam dengan tradisi lokal. Ia tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga memperkenalkan teknologi pertanian yang lebih baik, sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan pencerahan spiritual, tetapi juga peningkatan kesejahteraan ekonomi. Sunan Muria juga dikenal dengan ajaran yang menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara manusia dan alam, sesuai dengan filosofi Jawa. Sunan Muria juga menciptakan berbagai tembang atau lagu-lagu tradisional yang syarat dengan pesan-pesan moral dan spiritual. Salah satu tembang yang terkenal adalah Sinom Parijoto, yang hingga kini masih dinyanyikan dalam berbagai upacara adat di Jawa. Melalui tembang-tembang ini, Sunan Muria berhasil menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa dengan cara yang halus dan menyenangkan. Keberhasilan Sunan Muria dalam menyebarkan Islam di daerah pedalaman menunjukkan betapa pentingnya pendekatan yang inklusif dan menghormati tradisi lokal dalam dakwah. Hingga kini, makam Sunan Muria di puncak Gunung Muria menjadi salah satu tujuan ziarah yang penting dan ajaran-ajarannya terus hidup dalam tradisi masyarakat Jawa. Wali Songo bukan sekedar bagian dari sejarah, mereka adalah teladan hidup yang relevan dengan kehidupan kita saat ini. Dari kisah mereka, kita belajar bahwa menyebarkan kebaikan, memimpin dengan bijaksana, dan mendidik dengan cinta adalah tugas yang harus terus kita jaga. Mari kita lanjutkan perjuangan mereka dengan menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan kita sehari-hari.